di Minangkabau juga ada cabang dari King of the King ini. Yang untuk Pariaman, Ibu Niri ya? Ibu Mary. Ibu Miri. Kalau untuk Pariaman, Pasaman, Pasaman? Pak Elmi. siapa? Pak Elmi. Untuk Pasaman, Pak Elmi. Untuk Bu Solo, Solo Ibu Rina. kalau untuk Solo, Ibu Rina. Di Tanah Garam. Di Tanah Garam. Kalau untuk Padang, Pak Yusman Pak Usman. dengan Pak Prabu Wijaya Kusuma. Ya, untuk di Sumbar dia. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa dan di sebelah saya ada BJ Palala di seputar Minang Mulifa Channel. Orang Minangkabau itu adalah orang-orang yang cerdas, yang punya intelijensi tinggi, yang punya IQ tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sangat merugikan atau hoak. Menyangkut dengan kerajaan-kerajaan hoak yang selama ini terjadi, sebenarnya membuat kerajaan di Indonesia ini sangat mudah sekali dan tidak apa-apa, dibolehkan asalkan terdaftar di dalam Kemenkumham dan Dinas Pariwisata serta lembaga-lembaga lainnya. Jadi membuat kerajaan ini asalkan tidak meresahkan masyarakat itu boleh, sama dengan kita membuat sebuah organisasi. Sekarang ini banyak sekali timbulnya kerajaan-kerajaan fiktif, kerajaan-kerajaan hoax seperti yang kita kenal dengan alam sejagat. Ada kerajaan Sunda Empire, ada kerajaan Selacau atau Selaco di daerah Sunda. Dan sekarang ada lagi the King of the King, King of the King atau yang disebut dengan Raja di Raja. Nah, sedangkan yang dari empat ini yang tidak dipermasalahkan oleh pemerintah itu adalah kerajaan atau Kesultanan Selaco. Kesultanan Selaco ini sebenarnya dia sebuah kesultanan yang baru juga ada. Tahun 2018 ini santernya. Dia berdiri tahun 2004. Tapi menyangkut dia hanya untuk memelihara kebudayaan yang ada di Sunda, untuk artefak-artefak, untuk senjata-senjata pada zaman dulu, dan tidak meresahkan masyarakat kegiatannya, itu dibolehkan oleh pemerintah. Nah, yang tidak dibolehkan ini adalah mengada-ada dan membuat rakyat sendiri. Rakyat ini boleh kita ganti dengan anggota, sama dengan organisasi. Nah, boleh kita sangkutkan dengan bisnis kita, yaitu dengan kerajaan-kerajaan bisnis namanya. Nah, itu boleh. Nah, rakyat ini diganti dengan nama anggota. Nah, sekarang ini saya akan berbicara dengan Bang BJ Palala yang pernah tersangkut hal King of the King, jadi korban istilahnya. Karena juga pernah memberi uang sebanyak 1.500.000 ya, BJ. Iya. Jadi, nah untuk selengkapnya mari kita tanya ke Bang BJ Palala. Siapa pemimpin dari King of the King ini, BJ? Kalau saya sebenarnya yang pemimpin yang di mana nih, Bang? Pemimpin foundernya. Pemimpin aslinya di Jakarta, di Bandung, Roni Pitro. Pusatnya Nah, Roni Pitro. Oke. Kenapa dia ada di Bandung pusatnya? Sedangkan di Minangkabau juga ada cabang dari King of the King ini. Nah, saya sebagai YouTuber Ranah Minang sangat lucu sekali karena orang Minangkabau adalah orang yang berintelijensi tinggi, orang yang punya IQ tinggi, masih bisa terpengaruh dengan kerajaan-kerajaan hoax seperti ini. Nah, kita akan bertanya informasi ke Bang BJ karena Doni Pedro ini telah menyebutkan kata-kata kalau di Sumatera Barat banyak kaki tangannya. Pasaman, Pasaman? Pak Elmi. Siapa? Pak Elmi. Untuk Pasaman, Pak Elmi. Untuk Bu Solo, Solo Ibu Rina. kalau untuk Solo, Ibu Rina. Di Tanah Garam. Di Tanah Garam. Kalau untuk Padang, Pak Yusman Pak Usman. dengan Pak Prabu Wijaya Kusuma. Ya, untuk di Sumbar dia. Nah, siapa aja itu dah? Ya, saya orang Solo dah. Nanti kalau untuk Solo masih ada juga dibilangnya jadi ketua Ibu Rina di Tanah Garam. Bu Rina di Tanah Garam. Iya. Tanah Garam dekat rumah. Itu udah depan orang mana?
orang Solok Sanyabaka. Jadi Tanah Garam dan Sanyabaka itu sekitar 10 kilo. Nanti saya mendapatkan kabar dari Romo langsung bicara dari kan ada dari YouTube saya yang saya keluarin dari Ada di YouTube, saya. saya sendiri nonton di YouTube-nya Bang Bijay Palala. Silakan kalau informasi lengkapnya, karena di situ ada pertemuan antara Bang Bijay Palala dan Doni Pedro. Jadi ketika itu pembicaraannya itu sangat serius karena Bang Bijay Palala ini sempat mencoba untuk memberi uang 1.500.000, tapi niatnya waktu itu cuma Saya isturami ke situ. silaturahmi. Isturami saya mendapatkan kabar dari Pariaman, Ibu Mary. Ibu Mary ini orang Pariaman karena saya kemarin bikin konten di Pariaman. Nanti saya balik ke Jakarta lagi, banyak yang nelpon saya dari Pariaman. Katanya BJ Palala asli orang Sumbar katanya. Coba kalau kamu saudara saya, coba kamu masalah Bank Dunia katanya. Saya nggak tahu masalah Bank Dunia ini. Buka Bank Dunia itu kata si Bu Miri ini. Bu Miri. Kalau yang di Bu Rina ini di Solo. Yang di Tanah Garam. Tanah Garam. Nanti karena saya bilangin itu, saya nggak ngerti, saya nggak paham di situ. Saya bilang kan, suruh samparin karena kamu di Jakarta dekat ke Bandung, coba kamu samparin. Jadi misinya untuk menyebut ke DBJ ini, tolong samperin orang ini ke Bandung, itu untuk perekrutan DBJ mungkin ya? Bukan. Nanti orang itu suruh karena saya udah dianggap saudaranya. Oh, mencari kebenaran. Nanti benar nggak BJ Palala ini karena dia bilang orang Sumbar, orang Sumbar ngaku orang Sumbar. Dikasih info dari telepon saya, sering banyak juga yang di Pariaman telepon saya, suruh melihat Roni Petroni ngaku anak Soekarno. Doni Pedro. Roni Pedro ini mengaku anak Dari Insinyur Soekarno. di Soekarno, Kopassus Bintang 1, anak yang tua dari Bengkulu. Makanya Doni Pedro ini mengaku Kopassus Bintang 1 dari Pariaman ke Pariaman, dia ngomong Kopassus Bintang 1. Tapi pas saya cek saya balik dari situ, Letnan 1. Dia pangkatnya Etu. Iya, Etu itu Letnan 1. Udah balok 2. Ya, Letnan 1 itu Letnan 1 di Angkatan Darat Infanteri. Itu udah kena pecat 2015. Nanti saya pernah sampai ngucapin untuk orang Pariaman ini, mengasih kabar waktu saya udah lihat Roni Petroni udah berbincang-bincang sama dia, saya nggak yakin. Namanya Doni Pedro. Tapi udah berbincang saya sama dia, tapi saya nggak meyakinin dia itu anak Soekarno. Ya, kenapa? Karena pertanyaan saya tuh banyak yang nggak bisa dijawab sama dia. Oh gitu. Jadi dia selalu mengarahkan ke yang lain. Mengarahkan uang ini aja, yang kertas tuh aja. Jadi kita fokus sama uang diarahkan. Kita nggak boleh bertanya yang lain. Nggak boleh bertanya yang lain. Karena saya isturami bukan untuk menatar, bukan untuk kita mau masuk anggota, bukan. Sama kemalan saya diangkatnya di anggota untuk Jakarta. Untuk itu mau ketua. Mau diangkat, bukan diangkat ya. Mau diangkat ketua di Jakarta. Tapi setuju. Tapi saya nggak mau. Nggak mau. Karena saya mikirin yang diangkatnya di ketua itu kan bisa nulis, bisa baca. Tapi kalau bisa nulis bisa baca berarti mau? Enggak mau, karena saya nggak mikirin uang juga, Bang. Iya. Karena dapat dari Pariaman nih kabar, karena saya dianggap saudaranya, saya disuruh melihat benar nggak dia memang ngaku dia anak Bapak Soekarno. Tapi setelah kita kasih informasi lagi kalau itu tidak benar, orang Pariamannya percaya? Orang Pariaman ini nggak terima, saya bilangin. Oh, berarti dia mengarahkan DBJ itu untuk masuk ke golongan itu. Nanti saya dimasukin ke grup tim King itu, of the King. The King itu. Saya dimasukkan ke grup itu, saya bingung. Itu banyak dapat informasi saya di situ. Kemalan saya bilang di Pariaman ini nggak benar. Waktu saya ketemu sama orang Madya waktu kedua kali, bendera 17 meter bendera gaib katanya itu, saya nggak meyakin, saya orang masang bendera saya lihat kok. Katanya dari dalam gaib. Nanti saya sampaikan. Kok bisa gitu sebagai orang Minang itu percaya gitu dengan hal-hal itu? Sebenarnya gini, Bang. Orang Minang maka dia percaya sama ini gara-gara di uang. Oh, berarti diiming-imingi uang. Iming-iming uang. Karena saya juga diiming-iming pakai uang, Bang, dikasih 1 T. 1 triliun. Iya. Kalau satu buka rekening. Tapi kan Doni Pedro ini menurut informasi dia ngontrak. Tapi dia ngontrak di sebuah rumah bersama istrinya.
Tapi saya nggak tahu juga ngontrak. Saya belum menengok sampai sekarang ke situ. Waktu ke sana tuh kan saya nggak masih tahu rumah itu juga. karena dia di situ banyak orang yang mengawalnya. Saya nggak bisa bermacam-macam di situ. Karena saya di situ itu ada juga Prabu. Dari Roni Petro ini ada juga Prabu. Saya nggak bisa kita macam juga, kita takut, Bang. Jadi yang di Tanah Garam ini Bu Rina. Bu Rina Itu sebagai ketua untuk Solo. untuk di Solo. Iya. Kalau Pariaman, Jadi misinya itu dia merekrut orang dan mendaftar. iya, untuk mendaftar orang kampung itu sama dia. Mendaftar berapa pendaftaran? Kalau untuk di Jakarta, saya waktu ke situ di pasar masuk ke di kartu anggotanya itu 1,5 juta uang saya minta. 1,5 juta. Dikasih 1 T. Itu timbal baliknya 1 triliun. Iya. Kalau saya buka, Kalau daerah? kalau buka saya 10, dikasih sama saya 10 T. 10 T. Itu janji. Janjinya. Percaya? Tapi saya nggak percaya karena saya nggak punya uang cuma 2 juta. Tapi kalau punya uang berarti percaya. Enggak percaya saya. Bukan nggak percaya. Karena saya mikir gini, dari ngomongnya belak-belok. Berbelit-belit. Iya, kalau tongkat itu banyak senjata ampuh. Saya cuma saya juga banyak. enggak senjata ini tongkat Nabino, tongkat komando. Itu makanya saya bilang kok tongkat yang lama-lama kok gampang dipegang. Iya. Biasanya tongkat yang lama ini nggak akan sembarang orang yang megang, Iya, Bang. betul. Di situ aja udah saya tandain. Jadi kayak Bu Rina, Bu Mary yang disebutkan sama ada BJ yang ada di dalam video Doni Pedro ini, Doni Pedro sendiri lah yang memberi tahu namanya ya. Iya. Itu merekrut massa dan mendaftar, lalu diiming-iming uang satu orang itu 3 miliar kan kalau nggak salah. 3 miliar. 1 miliar kalau ketua 1 miliar sampai itu 3 miliar. yang atas itu 1 T. Oh, 1 Yang T. masyarakat yang biasa baru 1 miliar. Jadi 1 T dan banyak korban yang ada di daerah Sumatera Barat. Oh, kalau untuk Sumatera yang dibilang Roni Petro itu untuk Solo, mode Pariaman, mode Pasaman, Padang Kota yang udah ada ketua-ketuanya satu-satu. Berarti udah banyak perekrutan di sana ya. Udah banyak. Nanti dalam satu timbulan untuk Jadi masyarakat. pencairannya rencana tanggal Kemarin pencairannya Bang tanggal 24 bulan 11. tanggal 24 bulan November. Iya, Tapi cair. Enggak ada cair. Karena Terus saya janji lagi. Enggak, saya ke situ saya ke situ tanggal 5 bulan 11. Kedua kalinya saya datang ke situ tanggal 14 bulan 11. Pembukaan harta diundang lagi. Waktu itu saya ketemu orang Madia dari Surabaya. Makanya di situ ketemu saya orang banyak dari Ternate, dari Jawa Timur. Berarti udah BJ ini dianggap anggota dong? Bukan. Cuman saya pengen lihat kepastian orang ini benar enggak. Kenapa nggak dari dulu udah BJ mencoba untuk memberi tahu kepada orang-orang ini kalau itu adalah sesuatu yang tidak benar? Kenapa sekarang ini pas dia lagi dikejar-kejar itu banyak pertanyaan netizen? Nanti kalau makanya saya silakan DBJ klarifikasi kepada netizen. Kenapa banyak DBJ banyak yang bilang kenapa baru sekarang Bang Abang ngomong, kenapa nggak dari dulu waktu dia belum viral, sekarang udah mau ketangkap Abang baru ngomong, apa Abang itu takut ketangkap juga katanya? enggak, karena situ waktu dulu itu makanya saya nggak mau ngeluarin, sempat saya keluarin sebentar, saya takut nanti saya jadi beban sama dia kan. Makanya saya takut. Makanya saya bukan jadi beban sebenarnya, itu perasaan kita sebagai sesama manusia. Iya. Sebenarnya kita tahu dia salah. Iya, kita kan udah saya ucapin sama orang-orang yang Sumbar itu. Iya, kita udah berucap kalau itu salah. Salah. Nah, itu. Jadi buat pertanyaan netizen yang setelah mengarah kepada Bang BJ, penjelasan Bang BJ adalah ketika video ini sudah ada dan saya pernah melihat dulunya di akun BJ dan lalu dikunci. Itu agar sebelum mengungkap, jadi sebelum ini terungkap nanti BJ ini takut dianggap memfitnah. Karena sudah banyak orang-orang yang di Sumbar ini yang mendukung si Doni Pedro ya. Iya, Jadi kita kalau kita buka Bang, nanti kita dianggap memfitnah. Memfitnah itu aja kita sampein aja Bang, enggak nelpon saya jadinya. Nah, jadi kenapa DBJ baru sekarang setelah dia diuber-uber, DBJ baru sekarang ini mengeluarkan statementnya dan mengeluarkan video itu. Nah, dan itu adalah sesuatu yang tepat. Sebab begini, penjelasan dari saksi-saksi itu atau dari koran-koran surat kabar dan video-video lain yang saya lihat itu mengambil dari videonya BJ Palala, itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun Doni Pedro sedang viral saat ini. Ketika dia belum viral, kita mengeluarkan video, Bang BJ ini mengeluarkan video, itu akan menjadi sebuah fitnah dan yang akan dibebankan adalah
Bang Bijay Palala. Nah, sekarang ini semua orang akan tahu dan akan menjadi saksi sendiri. Nah, sekarang ini saya sangat menyayangkan kepada orang Minangkabau yang konon kabarnya dari dulu adalah orang-orang cerdas. Ya kan? Kenapa bisa gitu menjadi perekrut buat Doni Pedro King of the King ini? Apakah Anda seorang yang haus dengan uang? Kita ini orang Minang. Kita ini adalah etnis-etnis yang biasanya selalu kritik terhadap sesuatu, selalu menimbang-nimbang, bajalan di baru-baru, Tapi bakato di bawah-bawah. sebentar Bang, yang sayang sedikit, Ibu Mary ini suaminya Kiai Tuanku di kampung. Tuanku. Tuanku itu, saya udah pernah ngomong sama Tuanku itu kayaknya nggak terima juga saya ngomongnya. Jadi gitu. Jadi mari saya video saya ini bermaksud dengan Bijay ini bukan untuk menyerang siapapun, tapi sangat disayangkan. Mari kita bangkitkan Minangkabau ini dengan orang-orang etnis Minangkabau yang sangat cerdas, bukan orang-orang yang orang Minangkabau yang mudah sekali tertipu, mudah sekali memakan hoak. Dan orang Belanda zaman dulu pernah bilang, kalau Anda ingin menguasai Indonesia, kuasai orang Minangkabau. Sekarang orang Minangkabau sendiri yang mudah termakan sesuatu hal-hal yang hoak. Nah, saya pernah dulu dibujuk-bujuk. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih memakai kata takileh kan dalam lawi jaleh jantam batino. Berjalan anak di titian jaleh kaki nampak dusi nan lalu. Alun takileh lah takalam. Jadi alam tekambang jadi guru tu di malap ta'a gini sampai mangkok King of the King. Seorang letnan satu bisa menipu beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Mari kita kembali kepada awak aduh kerajaan, Bu. Kita di Minang itu banyak kerajaan-kerajaan yang resmi yang masih hidup memelihara etnis budayanya sampai sekarang. Oke. Terima kasih untuk Bijay wawancara kita saat ini. Semoga bermanfaat buat semuanya dan kita sudah mendengar dan mudah-mudahan ini membuat Anda-anda yang bertanya tentang Bijay merasa puas. Ini buat Minangkabau, Indonesia dan lain-lain. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, maka majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Chat.